Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Pejuang Madrasah Official. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi pengolah nilai dan penulisan ijazah untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan bantu subscribe channel ini, yaitu channel Pejuang Madrasah Official. Baiklah teman-teman sekalian, seperti biasa aplikasi ini berbasis makro, jadi terlebih dahulu silahkan aktifkan makro Excel-nya supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagi yang belum paham cara menjalankan makronya, silahkan lihat di video yang ada di channel saya ini. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi ini sebetulnya sudah saya cantumkan di sini di petunjuk. Silahkan nanti dibaca sendiri. Saya akan mengulas aplikasi ini secara simpel saja. Pertama, aplikasi ini terdiri dari input data dan nilai serta cetak menunya. Jadi input data di sini pertama dimulai dari data madrasah. Silahkan isi seperti contoh di sini. Poin pentingnya di sini nomor urut madrasah diisi 4 digit, diawali dengan 0, karena ternyata ada madrasah yang sudah 4 digit utuh. Kemudian kode provinsi dan kabupatennya silahkan cek di juknis penulisan ijazah. Kemudian nama camatnya, nama kepala madrasahnya silahkan diisi sesuai dengan contoh juga, diawali dengan huruf kapital, jangan kapital semua. Kemudian nama madrasahnya silakan samakan, madrasah asalnya ini samakan dengan madrasah yang di atas. Jika penyelenggara atau jika ada yang menggabung, silakan sesuaikan dengan nama madrasah masing-masing. Kemudian tanggal kelulusan ini sudah valid seperti ini, 15 Juni 2022. Selanjutnya mata pelajaran muatan lokal. Di sini saya cantumkan 3 jenis sesuai dengan yang tertera di belangko ijazah. Namun ini tidak harus semua diisi. Misalkan di lembaga A melaksanakan 2 homolog, maka silakan nanti yang ketiga ini dihapus atau duanya menyesuaikan. Kemudian pembobotan nilai ijazah ini sudah baku tertera di juknis penulisan ijazah bahwa nilai ijazah diambil dari rata-rata raport dan ujian madrasah dengan perbandingan 60% rata-rata rapor dan 40% nilai ujian madrasah. Nah, kemudian kalau sudah, maka jangan lupa klik simpan. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya menu data siswa, kita input di sini. Nah, yang harus kita isi sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi yang warna merah ini tidak bisa diedit, sudah saya kunci karena valid. Kemudian yang diisi yang putih-putih saja. Misal di sini nomor urutnya nomor 1, ini nomor urut yang ada di belakang ijazah. Disesuaikan ini saja. Kemudian NISM, nomor induk siswa madrasah, ini terdiri dari 18 digit. 12 digitnya NSM, kemudian 2 digitnya yang masuk, dan 0001 ini 4 digit terakhir adalah nomor urut. Jadi sesuai dengan referensi yang terbaru bahwa nomor urut siswa di sini dimulai dari 0001 tiap tahun pelajaran. Yang membedakan hanya tahun masuknya. Kemudian NISN-nya ini ambil yang valid yang diperoleh dari Verhal WD. Kemudian nama lengkapnya silakan isi sesuai dengan yang tertera di akte lahir atau di ijazah sebelumnya jika memang sudah valid.
Yang cara penulisannya adalah huruf kapital semua, kemudian jenis kelamin ini bisa pilih laki-laki atau perempuan, kemudian tempat tanggal lahir formatnya seperti ini, kemudian nama orang tuanya diawali dengan huruf kapital, jangan kapital semua. Kemudian nomor SKL atau SKHU ini sebetulnya tidak usah karena SKL sudah bisa dicetak dari PDUM kemarin. Cuma kalau mau dilengkapi ini diisi dengan nomor surat keluar. Kalau dibuat beda maka bedakan, kalau dibuat sama samakan. Itu saja. Kemudian ini format surat dari masing-masing madrasah atau lembaga. Kemudian terakhir ini yang saya update nomor seri ijazah. Nah, nomor seri ijazah ini diisi sesuai dengan yang diperoleh oleh siswa masing-masing. Karena ada permintaan untuk melengkapi dengan nomor seri ijazah sehingga aplikasi ini saya update. Kemudian selanjutnya kita lihat menu untuk input foto dan QR code. Nah, di sini fotonya diisi dengan yang siswa masing-masing yang bebas sih, boleh warna, boleh hitam putih. Nah, untuk siswa yang tidak ada di bawahnya ini maka tinggal copy di atasnya, misal nomor 4 kosong, maka diisi nomor 3 dulu, kemudian Ctrl C di sini, lalu Ctrl V. Nah, nanti cara mengubah fotonya tinggal klik kanan, kemudian cari di mana foto itu berada. Begitu semua nanti fotonya ya. Caranya klik kanan. Tuh, tinggal tentukan sendiri nanti. Kemudian QR code ini uh, saya tidak akan mengulas lebih jauh masalah QR code karena di sini hanya sebagai contoh dan QR code yang saya cantumkan di sini hanya berisi satu data saja yaitu nama. Mending nanti pakai yang langsung dari PDUM SKL-nya karena di situ sudah ada beberapa komponen yang dimasukkan ke dalam QR code ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke nilai. Jadi yang harus dimasukkan adalah nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk tingkat MI ini masuknya dari kelas 4 semester ganjil sampai kelas 6 semester genap. Maaf, kelas 6 semester ganjil. Kemudian nilai UM. Kita coba dari nilai semester 1 atau nilai semester ganjil kelas 4. Di sini nilainya diisi seperti ini. Diisi manual boleh diisi berdasarkan dari template nilai atau template yang diperoleh dari RDM, tidak apa-apa, dari leher itu. Jadi copy dari lehernya, kemudian di sini klik kanan paste value nanti. Jadi seperti biasa nilai siswa di rapor kita itu di RDM terdiri dari dua komponen yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berbentuk angka. Nah, ada 4, cuma yang berbentuk angka ada 2. Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Saya rasa teman-teman ini sudah paham tentang hal ini. Kemudian yang tidak ada misalkan mapel muluk di sini yang tidak ada kosongnya saja. Misalkan ini tidak ada kosongnya itu. Nah, kemudian jangan lupa klik simpan. Nah, selanjutnya nilai semester 2, 3, 4, dan 5 caranya sama dengan yang semester 1. Ini sama, tinggal nanti disesuaikan sendiri. Kemudian nilai UM. Nilai UM di sini sesuai dengan diperoleh dari nilai ujian madrasah. Terserah teman-teman gimana cara ngisinya. Yang penting nilainya tinggal masukkan ke sini. Bisa diketik manual juga di sini atau nanti di copy paste dari template leher yang diperoleh dari aplikasi UN. Setelah diisi jangan lupa klik simpan. Nah, selanjutnya kita bisa mengontrol nilai ijazah yang diperoleh dari siswa setelah mengkombinasikan nilai
semester ini ditambah nilai UM. Kita bisa cek di sini. Nah, ini nilai siswa kita yang akan kita masukkan ke nilai ijazah. Kita kembali. Selanjutnya yang terakhir menu cetak. Jadi cara mencetaknya atau menu cetaknya ini ada 4 sebetulnya. Menu cetak DKN, SKL, impor nilai, ijazah KBDUM dan ijazah. Kita mulai dari DKN. Nah, dari apa yang kita upload, yang kita isikan tadi, maka nantinya akan tertera di sini semua. Mulai data siswa, kemudian data nilai akan terlihat di sini. Jadi nanti ini bisa dicetak sebagai arsip data siswa kita, dan sebetulnya juga bisa dijadikan acuan penulisan ijazahnya ya ini. Ini data siswanya, kemudian ini nilai ijazahnya yang warna pink ini. Nah, cara mencetaknya di sini, kalau mencetak satu halaman langsung klik cetak ini. Kalau mau mereview terlebih dahulu, klik preview ini. Nah, kemudian format ini kertasnya di format folio, jadi silahkan nanti sesuaikan kertasnya dan pengaturannya di laptop masing-masing. Kemudian cara mencetak, jika mau mencetak banyak maka tinggal di sini pilih di sini atau ketik di sini dari 1 sampai misalkan siswa kita misal 15, maka di sini sampai 5. Mengapa 5? Karena satu halaman ini berisi 3 siswa, maka kalau 5 nanti dikalikan 5. Jadi 5 kali 3 15. Selanjutnya cover. Jadi covernya seperti ini, cover DKN-nya. Kemudian ini di sini diisi, misalkan desanya desa ini, kemudian kecamatannya ini misalkan. Nah, kemudian cara mengubah logonya seperti biasa, klik kanan, kemudian change picture, jadi di mana logo itu berada. Kemudian kita back lagi ke halaman pengesahan. Jadi ini tinggal tidak usah ngisi, hanya langsung bisa dicetak. Tinggal cetak saja nanti. Nah, kemudian menu cetak yang kedua yaitu SKL. Jadi SKL ini sebetulnya sudah sama dengan yang ada di PDUM. Di PDUM itu sudah bisa dicetak. Ini sebetulnya hanya sebagai perbandingan karena waktu itu di PDUM belum muncul, tapi sudah ada juknisnya. Sama di sini ada 2 halaman, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Cara nyetaknya sama dengan yang tadi. Tinggal mengubah di sini, misalnya siswa ke berapa sampai ke berapa. Lalu klik tombol print ini. Kalau melihat detailnya di PDF silakan bisa cek di sini di tombol cetak SKL dari PDUM. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Di sini masuk ke impor nilai ijazah ke PDUM. Nah, ini yang kemarin hal biasa dikerjakan teman-teman ketika PDUM sudah muncul menu impor nilai ijazah. Jadi ini tinggal di blok, kemudian copy paste, nanti pastekan ke template nilai yang dari PDUM. Nah, selesai sampai di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu menu cetak penulisan ijazah. Nah, ini yang diharapkan nantinya bisa menjadi acuan penulisan ijazah oleh penulis ijazah, sehingga nantinya akan meminimalisir kesalahan penulisan. Jadi sebaiknya nanti aplikasi format ini di print satu-satu sejumlah siswa. Jadi biar nanti penulisnya langsung mengacu pada ini dengan catatan apa yang kita inputkan di sini harus valid. Lebih-lebih data ini harus sesuai dengan data valid yang ada di KK maupun di akte lahir. Nah, kemudian halaman berikutnya di sini ini nilai ijazahnya yang bagian belakang.
Cara penulisannya seperti ini, ikuti sudah sesuai dengan Juknis. Kemudian rata-rata ini terdiri dari 2 digit setelah koma. Ini sudah valid juga, tinggal ikuti saja contohnya di sini. Aturannya sudah seperti ini, jangan kapital awal atau kapital semua bahkan, tapi harus huruf kecil semua di sini. Nah, inilah review aplikasi untuk penulisan ijazah dan pengolahan nilai tingkat madrasah aliyah, tingkat madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel saya ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.